semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah yang lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyatanya dengan daun. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena kata semua. Salam. Dan pagi ini saya kasih judul keluarga Yakub dan rencana Allah. Setiap orang pasti ingin punya keluarga yang rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Amin. Pasti kita semua mau begitu. Ya. Dan setiap keluarga pasti akan mengupayakan apapun untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebersamaan dalam keluarga. Tapi di sisi lain juga kita tidak bisa pungkiri bahwa hubungan setiap individu dalam setiap keluarga tidak selalu berjalan mesra. Ya, Bapak bilang kalau ada sel dan gapu pasti akan takut. Kira-kira. Walaupun kita berasal dari satu rahim, tapi kadang-kadang ada tektor dan sebagainya. Itu hal yang sering kita temui dalam kehidupan keluarga. Bahkan hubungan keluarga itu karena dia saking rapatnya, dia juga ketika terkores dan retak itu lebih sulit dibangun kembali ketimbang dengan teman. Kalau kawan bikin salah, itu gampang maafin dia. Tapi kalau saudara yang bikin salah itu, itu sulit, ya. Padahal sebenarnya harusnya mestinya lebih mudah memaafkan saudara ketimbang kawan. Karena saudara ini kita sama-sama dalam rumah dan sebagainya. Nah, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Bisa faktor eksternal, bisa internal. Tapi dalam bacaan ini dan menurut saya juga itu lebih banyak faktor internal. Faktor internal itu lebih banyak jadi pemicu. Faktor internal itu membuat hubungan kita itu bisa harmonis, bisa mesra, dan juga bisa jauh. Yang lain itu datang belakangan. Nah, dalam bacaan ini kita melihat hal itu. Sebagai anak yang lahir di masa tua, itu di mana-mana pasti lebih banyak dari saya. Apalagi tunggu lama, kata jarak jauh dari anak yang terakhir, itu pasti bapak dan mama itu saya. Dia berani, siapa yang bikin dia? Pokoknya dia minta apa sama si penuh. Apalagi kakak masuk besar misalnya, su SMP yang paling bungsu lahir, wah itu dia raja dulu sudah. Apalagi kalau ketong di budaya timur yang terakhir laki-laki, kalau kakak sama perempuan maksudnya hancur sudah. Pokoknya apa-apa mesti dipenuhi. Kira-kira begitu dengan apa yang dialami oleh Yusuf yang lahir. Apalagi lahir dari istri yang aku injar lama. Aku injar-injar Laban kasih Lea, injar-injar kasih Bila Silpa. Terakhir beberapa rahim. Sudah perahim lagi beberapa anak laki. Aduh, ini orang bilang kebahagiaannya pada makanya Yakub sangat sayang. Tetapi sayang berlebihan itu justru menimbulkan perkara dan keluarga. Di situ bilang Yakub sangat mengasihi dia saja apa yang Yusuf minta dikasih, kasih baju yang bagus. Ini ada baju apa di lipun lah, tolong lihat. Yusuf baju kayaknya sudah terobek sedikit. Ojo, temani Yusuf dibeli. Dia paling bagus jangan lu pilih gitu punya begitu. Mungkin main gila dan lama-lama yang lain itu banyak satu. Contoh kakak mau dia lama-lama makin diperparah lagi dengan Yusuf mimpi. Ya mungkin karena Yusuf dia apa ya, selalu gitu. Ya Yusuf karena dia merasa ya polos-polos begitu ya. Dia tidak merasa bahwa kasih sayang yang didapat berlebihan itu sesuatu yang di mata dari kakak itu menjengkelkan, bagi toksik begitu. Bagi dia saudara, bagi bapaknya itu sesuatu yang biasa tapi saudaranya.
diperparah dengan Yusuf mimpi. Walaupun kalau kata baca dengan cerita kejadian Yusuf sudah terjadi, itu sebenarnya apa yang Tuhan sudah membuatkan yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi pada saat itu dia punya kakak orang itu sangat tidak terima. Bahkan dia pun bapak juga sempat bahkan waktu sempat galau. Mimpi apa? Masa mau dia bapak sembah. Walaupun setelah itu Yakub dalam kedewasaannya dia bilang menyimpan itu dalam hati. Pengalaman hidup Yakub mungkin mengajarkan dia, tapi anak-anaknya belum cukup berpengalaman untuk memaknai mimpi Yusuf. Nah, mama kita, bapak Tiara dan mama semua, beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini bahwa kasih yang berlebihan dalam keluarga dapat memicu iri hati dan cemburu. Kadang-kadang orang tua saling bermaksud, tapi karena saking senangnya mungkin ada perlakuan yang khusus kepada anak tertentu, anak emas dan sebagainya. Biasanya ada bungsu, walaupun saya bungsu, tapi dulu dapat jajan juga. Coba kalau dulu bapaknya nama Yakub pasti aman. SMP semula cuci pakaian dan sebagainya. Ya, biasanya ada bungsu itu yang dapat perlakuan istimewa. Walaupun memang kecil itu istimewa. Apa berani menaik sedikit berarti semua karena marah. Nah, kita belajar dari sini ya bahwa kasih itu baik dalam keluarga, tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Yang kemudian komunikasi itu perlu doa. Mungkin Yusuf tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tapi karena mungkin komunikasi itu hanya satu arah, ya dia tidak meminta pendapat atau apa disampaikan saja. Itu juga bisa salah. Kadang-kadang kita bermaksud menyampaikan sesuatu, tapi karena ditanggapi berbeda, ya, saya pernah baca bilang, ya kita biasanya kalau kita berbicara dengan orang, kita tidak bertujuan untuk mengerti, tapi yang penting dengar. Nanti soal baru sudah, ya bermaksud lain. Oh lain, iya, karena kita tidak mencoba memahami. Ini komunikasi juga menjadi penting dalam keluarga, bahkan bukan cuma dalam keluarga. Suami istri juga ini komunikasi ini juga hal. Walaupun soal puluh tahun juga bisa salah komunikasi. Ya. Walaupun semestinya sudah bisa saling memahami. Kalau begini berarti begini. Tapi ya Bapak Tera lebih pengalaman sama kita. Kafira sini Mak Ike, Mak Yeni, Bapak Rifin, lebih senior ini, Bapak. Tapi kadang-kadang juga suami istri juga komunikasi. Hal yang kecil itu bisa panjang. Ya jadi lupa padahal aja bukan hanya bahas mungkin sinetron saja. Tapi tarik, supaya wakil keluar. Ini maksudnya karena mau pergi gereja, ada sih baju, ada sisi rambut, bahas sesuatu yang ringan-ringan, tiba-tiba eskalasinya naik. Ini kan mau pergi gereja mau pergi apa? Sudah bisa. Sampai mulai duluan. Apa ya, asal memangala itu juga bisa menjadi hal. Kemudian belajar dari Yusuf, orang muda memang mesti dibimbing dalam berpendapat. Kadang-kadang apalagi sekarang, ya. Anak-anak sekarang, anak SD itu mesti perhatikan dia punya adik guru. Dia sampai ke selamat pagi. Ibu ini apa? Kan ibu sempat sekarang mungkin ibu merasa, anak ini orang tua sudah ajar. Lo pikir kawan, adik kawan, nolak bisa sudah. Saudara pengantar selamat pagi, ibu selamat siang. Ini ada tugas sudah. Masih sudah begitu. Karena kan saya juga sebenarnya. Baik kau, saya biar tadi bukan kawan, lo tahu nomor WA. Kasih tahu dulu nih siapa. Ada 600 mahasiswa ini siapa yang tahu semua. Pak bla, iya lu siapa? Kasih tahu dulu selamat siang, saya ini masih baru foto layani, sama save itu nomor. Ya ini juga perlu belajar berkomunikasi. Apalagi dulu zaman COVID sampai perlu sampaikan di grup itu tata cara berkomunikasi dengan dosen. Dobang tidur jam 10 malam dong ya. Pak ini subhanallah. Memang COVID tapi lu baru bangun tidur bed tadi kerja dari pagi sampai sore, baru istirahat lu WA bunyi. Dan dosennya ada pengantar juga. Ya kadang-kadang juga ya sampai ke sini saya mau kawan susun. Nanti kalau nggak terus selamat pagi siang langsung. Tolong ya. Kemudian kebersihan dan kegagalan dalam keluarga itu mesti menjadi bersama. Jangan menjadi sumber
soal. Kalau ada saudara yang merasa itu senang jangan berbohong. Dia misalnya TV hari terlalu hebat, apa mesti ada. Saya sekali TV bang. Nah, karena satu mesti menganggap itu menjadi apa? Kebersihan kegagalan bersama. Mintalah pengertian dan hikmat dari Tuhan apabila ada hal yang mengganggu kita dalam hubungan keluarga dan lebih luasnya dalam hubungan di gereja. Di rumah saya juga kompleks, apalagi dalam gereja yang keluarga yang lebih luas, semua orang datang dengan latar belakang yang berbeda dan persoalan berbeda. Mesti ada kebajikan ya, bijak untuk memaknai segala sesuatu dalam berkomunikasi, dalam membangun hubungan dan sebagainya. Ya. Karena apa? Karena cerita Alkitab menyatakan bahwa Allah selalu berkarya melalui keluarga. Yang memang sekarang lembaga keluarga itu menjadi soal tersendiri kan LGBT. Padahal yang kita bilang lembaga keluarga itu mesti bapak, mama dan anak. Bapak, mama itu mesti jenis. Ini juga tantangan ke depan. Rawatlah keluarga karena di sanalah proses pembentukan karakter terjadi. Sekolah pertama dijalani dan nilai-nilai moral dan etika diajarkan. Kita semua itu belajar dari rumah. Mesti rumah mesti menjadi sekolah pertama tentang rohani, tentang moral, tentang etika diajarkan. Bukan di tempat lain. Tempat lain itu melanjutkan apa yang diajarkan di dalam rumah. Karena apa? Karena dari keluarga lah rencana-rencana Allah itu disemai untuk nanti dia berbuah berkemudian. Jadi ini saya bagian pagi ini